Sintayong konfirmasi Jordi Amat tak dibawa untuk timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. 5 bintang timnas Indonesia dicoret untuk lawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, nomor 3 efek Sintayong. 5 pemain yang berpotensi dinaturalisasi pada September 2024 untuk perkuat timnas Indonesia senior maupun junior, nomor 1 Ula Romeni. 3 pemain Persija dipanggil timnas Indonesia. Sintayong konfirmasi Jordi Amat tak dibawa untuk timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Sintayong, mengonfirmasi Jordi Amat bakal absen saat Garuda melawan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya pemain Johor Darul Takzim, JDT, itu tengah dibekap cedera. Jadi saat pertandingan Liga Malaysia, Jordi dapat cedera dan tidak pulih-pulih dan akhirnya harus istirahat sampai 4 minggu ke depan, jadi saya sudah telepon langsung juga sama Jordi dan ya diputuskan mungkin ya sepertinya susah kita bawa, ungkap Sintayong. Timnas Indonesia sedang menggodok persiapan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang di grup C. Pada laga pertama, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi. Pertandingan itu akan digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah pada 5 September 2024 mendatang. Sintayong menjelaskan, Jordi masih dalam tahap pemulihan cedera yang dialaminya ketika bermain di Liga Malaysia. Sintayong mengatakan sudah membicarakan hal ini dengan pemain Johor Darul Takzim tersebut. Terlepas dari itu, semua persiapan berjalan dengan baik untuk Timnas Indonesia. Sintayong senang PSSI membantu persiapan skuad Garuda menjelang berhadapan dengan Arab Saudi. 5 bintang timnas Indonesia dicoret untuk lawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, nomor 3 efek Sintayong. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mencoret 5 pemain sekaligus jelang pertemuan kontra Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang menghadapi 2 laga penting tersebut, Sintayong akan memanggil 26 pemain untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, ST mencoret 5 pemain yang akan bertanding melawan Arab Saudi dan juga Australia. Lantas, siapa saja kelima pemain yang dicoret dari timnas Indonesia oleh Sintayong? Berikut daftarnya. 1. Jordi Amat. Jordi Amat menjadi nama pertama yang dipastikan dicoret oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pemain berusia 32 tersebut terpaksa dicoret ST karena mengalami cedera, sehingga harus absen dalam beberapa pekan ke depan. 2. Justin Hubner. Nama kedua yang dipastikan akan dicoret oleh Sintayong dari skuad Garuda adalah Justin Hubner. Dia harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning, sehingga harus absen dalam 1 pertandingan. Akan tetapi, Justin Hubner sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia dalam pertandingan kedua melawan Australia. 3. Elkan Bagot. Sintayong menegaskan bahwa tidak akan memanggil Elkan Bagot meski Justin Hubner dan Jordi Amat akan absen di laga pertama. Tampaknya, mangkirnya pemain Blackpool ini dari pemanggil timnas Indonesia U23 di laga playoff Olimpiade 2024 berbuntut panjang. 4. Malik Rizaldi. Penyerang Persebaya Surabaya ini dipastikan tidak akan dipanggil oleh Sintayong untuk pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. ST mengabarkan bahwa Malik Rizaldi mengalami cedera, sehingga perlu waktu untuk pemulihan. 5. Martin Paes. Martin Paes yang sudah resmi bisa membela timnas Indonesia tidak akan diturunkan saat melawan Arab Saudi. Pasalnya, batas registrasi pemain sudah ditutup AFC sehingga baru bisa dimainkan di laga kedua kontra Australia. 5 pemain yang berpotensi dinaturalisasi pada September 2024 untuk perkuat timnas Indonesia senior maupun junior, nomor 1 Ula Romeni. Sebanyak 5 pemain yang berpotensi dinaturalisasi pada September 2024 untuk memperkuat timnas Indonesia senior maupun junior. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, memastikan ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada September 2024.
Pemain-pemain ini disebut akan tiba di Indonesia pada kisaran 3 hingga 7 September 2024. Arya Sinulinga tidak mengungkapkan siapa pemain yang dimaksud, namun kita coba memprediksinya berdasarkan rumor yang tersebar luas beberapa akhir belakangan ini dan kita doakan semoga rumor akan menjadi fakta. Berikut 5 pemain yang bisa dinaturalisasi pada September 2024 untuk memperkuat timnas Indonesia. 5. Mauro Zijustra, FC Volendam U21. Mauro Zijustra mengaku kepada ex-pesepak bola Indonesia di Belanda, Yusa Nugraha, sudah mengirimkan seluruh berkas naturalisasinya kepada PSSI. Penyerang 19 tahun ini tinggal menunggu panggilan PSSI untuk hadir di Indonesia. Kehadiran runner-up top skor Liga Belanda U21 2023 hingga 2024 itu diharapkan dapat meningkatkan ketajaman skuad Garuda saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Paling cepat, Mauro Zijustra dapat ambil bagian saat timnas Indonesia melawat ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 Oktober 2024. 4. Dion Marks, NEC Nijmegen U21. Dion Marks disebut manajer timnas Indonesia U20, Ahmed Zaki, akan menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat. Namun, pemain yang biasa beroperasi sebagai pemain belakang ini tak langsung diproyeksikan membela timnas Indonesia senior, melainkan tim U20 lebih dulu. 3. Mauresmo Hinoke, FC Dordrecht. Sempat beredar kabar, proses naturalisasi Mauresmo Hinoke akan terganjal karena darah Indonesia yang dimilikinya berasal dari sang buyut. Padahal, syarat naturalisasi adalah, si pemain mesti memiliki darah Indonesia maksimal dari sang kakek atau nenek. Namun, harapannya kabar di atas tidak benar. Dengan begitu, winger klub Liga 2 Belanda, FC Dordrecht, ini dapat melanjutkan proses naturalisasi dan mengisi lini depan timnas Indonesia senior dan U20. 2. Tim Gepens, FC Emmen. Tim Gepens tampil matang di usianya yang baru 19 tahun. Musim ini bersama klub Liga 2 Belanda FC Emmen, tim Gepens sudah mencatatkan 2 penampilan dengan koleksi 20 menit. Hanya masalah waktu bagi tim Gepens menjadi pemain reguler di FC Emmen. Nantinya, ex-pemain FC Twente ini akan bersaing dengan nama-nama beken di sektor kiri pertahanan timnas Indonesia, yakni Pratama Arhan, Shane Patinama, Nathan Choeaon hingga Kelvin Verdong. 1. Ula Romeni, FC Utrecht. Dari 4 nama sebelumnya, sosok Ula Romeni yang paling dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Ula Romeni dinilai sebagai sosok yang akan menghentikan paceklik gol di lini depan timnas Indonesia. Penyerang 24 tahun ini bukanlah pemain kacangan. Di Liga 1 Belanda 2024 hingga 2025 saja, Ula Romeni telah mengemas 2 gol dari 2 laga awal bersama FC Utrecht. 3 pemain Persija dipanggil timnas Indonesia. Ketiganya akan membela timnas Indonesia untuk pertandingan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, September mendatang. Lawan yang akan dihadapi Indonesia adalah Arab Saudi, 5 September, dan Australia, 10 September. Sejauh ini PSSI belum merilis daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Hanya saja surat pemanggilan nama-nama pemain sudah dilayangkan ke klub, termasuk Persija. Klub pertama yang telah mengumumkan pemainnya dipanggil ke timnas Indonesia adalah Persib Bandung. Hanya ada 1 pemain Maung Bandung yang dipanggil ke timnas, yakni Dimas Derajat. Kendati belum merilis, Shin Tae-yong membocorkan beberapa nama. Pratama Arhan yang berkiprah di Korea Selatan dipastikan ST tetap dipanggil. Arhan sejauh ini belum mendapatkan menit bermain di Liga Korea bersama Suwon FC Baek yang sedang berkiprah di Inggris bersama Blackpool, Elkan Bagot, dipastikan tak masuk daftar panggil. Bek Jordi Amat juga tidak akan dipanggil. Pemain Johor Darul Teazim ini baru saja mengalami cedera dan dipastikan belum prima saat timnas Indonesia berlaga. Pelatih Persija Jakarta Carlos Pena mengungkapkan 3 pemainnya yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Ketiga pemain tersebut adalah Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman. PSSI-nya Malaysia belak-belakan berharap bisa tiru timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, berharap bisa mengikuti jejak timnas Indonesia terkait mendatangkan lawan kuat untuk menggelar uji coba.
Dalam hal ini, FAM menyoroti keberhasilan timnas Indonesia mendatangkan Argentina pada pertengahan tahun 2023 lalu. Kala itu, Argentina datang dengan status juara Piala Dunia 2022 dan pemuncak ranking FIFA. Perbedaan kualitas selalu terlihat di lapangan. Argentina berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 2-0. Namun, tim asuhan Sintayong masih layak mendapatkan apresiasi. Seperti yang diketahui, Argentina terlihat kesulitan ketika melawan timnas Indonesia terutama pada menit-menit awal. FAM sendiri berharap timnas Malaysia memiliki kesempatan serupa. Hal ini diungkapkan langsung oleh Firdaus Mohamed selaku Wakil Presiden FAM. Ada dua alasan yang mendasari keinginan yang dimiliki Firdaus. Pertama, timnas Malaysia akan ketambahan banyak poin bila bisa meraih kemenangan dari tim besar terlebih. Harimau Malaya kini sangat membutuhkan poin untuk kembali menyalip timnas Indonesia. Sebagai informasi, timnas Indonesia sementara menempati peringkat ke-133. Di sisi lain, Malaysia menempel tepat di bawah timnas Indonesia yakni di posisi ke-134. Kedua, yakni terkait promosi timnas Malaysia. Timnas Malaysia tentu akan menarik banyak memperoleh perhatian bila mengikuti jejak skuad Garuda dengan mencari lawan top dunia. Vietnam siap main, licik, demi kalahkan timnas Indonesia. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan kejayaan timnya. Seperti yang diketahui, performa Vietnam mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Menderita kekalahan 3 kali beruntun dari timnas Indonesia menjadi salah satu buktinya. Timnas Indonesia sukses mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di Piala Asia 2024 pada awal tahun lalu. Tim asuhan Sintayong lalu kembali mempecundangi Vietnam sebanyak 2 kali pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Rinciannya yakni menang 1-0 di SUGBK, lalu berpesta gol 3-0 di Stadion Maidin. Sebagai informasi, Vietnam ternyata bakal menghadapi timnas Indonesia lagi pada akhir tahun ini. Kedua negara tergabung dalam grup B Asian Cup 2024. Sebelum ajang dimulai, timnas Vietnam ternyata sudah mulai mempersiapkan diri. Salah satunya yakni dengan membangun skuad. Menariknya, pelatih Kim Sang-sik memiliki 3 kriteria untuk memilih pemain. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Choi Won Kwon selaku asisten pelatih timnas Vietnam. Choi Won Kwon menjelaskan 3 kriteria yang dimaksud yakni mencari pemain dengan postur tinggi untuk posisi back. Kemudian memilih pemain dengan pemahaman teknis di posisi gelandang. Terakhir, pemain yang berposisi sebagai striker harus memiliki sifat nakal atau melakukan segala cara demi memberi keuntungan bagi tim. Menurutnya, hal tersebut bisa membuahkan keuntungan bagi tim tapi dapat berubah menjadi bumerang bagi pemain tersebut karena berisiko melahirkan kritik dari supporter. Vietnam pernah mempunyai sosok striker yang sesuai kriteria tersebut yakni Van Toan. Kami membutuhkan pemain tinggi untuk back, memainkan pemain tengah yang teknis dan memainkan striker yang nakal, kata Choi Won Kwon. Bertemu dengan Erick Thohir, Presiden FIFA lempar pujian untuk Indonesia. Presiden FIFA, Gianni Infantino memberikan pujian setinggi langit untuk Indonesia usai berdiskusi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di sela-sela Olimpiade 2024 Paris. Presiden Gianni Infantino membahas sejumlah hal dalam pertemuannya dengan Erick Thohir. Keduanya bertemu di kantor baru FIFA di Paris. Pertemuan keduanya diunggah dalam postingan akun Instagram pribadinya. Infantino mengaku senang bisa menjamu Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI di kantor FIFA Paris. Dirinya mengaku tengah banyak berdiskusi soal cara menyediakan kesempatan bermain sepak bola seluas-luasnya di Indonesia. Gianni Infantino pun pernah menyaksikan sendiri antusiasme Indonesia saat menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2024. Infantino pun memuji kinerja Erick Thohir yang kini berjuang keras mengembangkan sepak bola di Indonesia. Pihaknya tengah mendukung penuh perjuangan Erick Thohir di PSSI dengan skema FIFA Forward. Selain itu, Infantino juga mengirim ucapan selamat kepada atlet Indonesia yang sukses meraih medali di Olimpiade 2024. Sepak bola sangat populer di Indonesia, seperti yang saya lihat langsung selama Piala Dunia FIFA U17 tahun lalu, dan PSSI melakukan pekerjaan yang luar biasa di bawah Erick Thohir untuk lebih mengembangkan permainan ini, ujar Infantino. Tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Australia dijual mulai 17 Agustus 2024. Penggemar sepak bola tanah air bersiaplah.
Tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia resmi mulai dijual pada 17 Agustus 2024. Informasi ini diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia, mengundang antusiasme tinggi dari para pendukung Garuda. Laga yang dinantikan ini akan digelar pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pertandingan kandang perdana Timnas Indonesia di babak ketiga ini tentu saja menjadi momen krusial dalam perjuangan skuad Garuda menuju Piala Dunia. Meskipun belum ada informasi resmi mengenai harga tiket, berdasarkan pengalaman sebelumnya, diperkirakan harga tiket akan mengalami kenaikan. Pada pertandingan-pertandingan sebelumnya di SUGBK, harga tiket Timnas Indonesia memang cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya popularitas tim. Sebagai gambaran, pada pertandingan terakhir Timnas Indonesia di SUGBK pada Juni 2024, harga tiket termurah berada di angka Rp250.000 untuk kategori A per Garuda. Sementara itu, tiket termahal dengan kategori Premium West Zona 1 dan Premium East Zona 6, VIP Barat dan Timur, dibanderol dengan harga Rp1.250 juta. Kenaikan harga tiket ini cukup wajar mengingat antusiasme publik Indonesia terhadap sepak bola semakin meningkat. Prestasi gemilang Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, seperti lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan kini berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, telah membuat animo masyarakat terhadap sepak bola semakin membara. Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa persaingan untuk mendapatkan tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Australia akan sangat ketat. Para penggemar sepak bola diprediksi akan berlomba-lomba untuk mengamankan tiket agar bisa menyaksikan langsung perjuangan skuad Garuda di stadion. Dua bek andalan Australia cedera, satu pemain dipastikan absen lawan Timnas Indonesia. Australia mendapatkan kabar tak mengenakan sebelum mengawali ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada dua laga perdana, Australia bakal menghadapi Bahrain dan Timnas Indonesia. Laga tersebut bakal digelar pada 5 dan 10 September 2024. Graham Arnold selaku pelatih Soceros pusing sebelum dua laga tersebut. Pasalnya, dua pemain belakang Australia mengalami cedera sebelum jumpa Timnas Indonesia. Nama pertama adalah Jordan Boss. Jordan Boss adalah pemain andalan Graham Arnold di sektor bek kiri Australia. Pemain klub Westerlo tersebut mengalami cedera usai menjalani laga perdana Liga Belgia lawan Cercle Brugge pada 29 Juli 2024 lalu. Kedua yaitu Ryan Strain. Pemain andalan Dundee United tersebut dipastikan absen lawan Timnas Indonesia. Pemain berposisi sebagai bek kanan tersebut mengalami cedera hamstring. Kehilangan Strain bakal jadi kerugian tersendiri bagi Australia. Pasalnya, bek kanan Dundee United tersebut jadi starter Australia dalam 6 laga terakhir di pertandingan resmi. Australia sudah mempersiapkan diri secara serius untuk menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Graham Arnold menunjuk Luke Wilson sebagai salah satu staf pelatih. Timnas Indonesia juga tak mau kalah dalam mempersiapkan diri. Shin Taeyong juga baru menunjuk Yeom Ki-hun untuk mengasah kemampuan para penyerang Timnas Indonesia.